Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kami akan menghadirkan sebuah sosok yang sangat menginspirasi kalangan anak muda, yang dimana dia ini sudah berprestasi di umurnya yang sekarang. Nah, prestasi yang salah satu sangat membanggakan di umurnya yang sekarang yaitu dia pernah juara 1 di International Quran Registration Award Universitas Syiah Kuala pada tahun 2024. Nah, banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa saja kami sebutkan, tapi ini sudah sangat bisa dilihat ini sudah juara 1 ya di internasional. Itu sudah membuktikan bahwa sosok ini sangat menginspirasi di kalangan anak muda pada zaman sekarang. Bisa saja kami langsung panggilkan sosok yang sangat menginspirasi ini atas nama Kak Fatiah ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih untuk sama Kak Fatiah. Di sini saya Azhar Rizkuah dari Universitas Amikom Yogyakarta, menempuh pendidikan informatika di semester 6. Perkenalkan, saya Danova Sukri dari Universitas Amikom Yogyakarta, juga menempuh semester 6 di jurusan informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ramadhani Usman, menempuh semester 6 dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, saya Mas Abdullah Jubar dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan informatika. Perkenalkan, nama saya Ali Khairul Fazli, sekarang sedang menempuh di semester 6 Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, itu perkenalan kami bahwa di sini bisa dilihat kami semua dari kampus yang sama, Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini kami menghadirkan Mbak Fatiah ini untuk menjadi narasumber kami yang bisa dilihat. Mungkin teman-teman di sini bisa mempertanyakan apa yang mau dibahas atau mau mempertanyakan apa tentang sosok yang sangat menginspirasi anak muda ini. Mungkin Mas Ahdan bisa dibilang udah. Oke, Kak Fatiah ya, coba saya ceritain nggak tentang Kak Fatiah yang bikin Kak Fatiah tuh suka banget sama tilawah Al-Quran? Ini tadi pertanyaannya, kenapa Fatia suka banget dengan tilawah ya? Kalau misalnya ditanya kenapa suka, karena memang bagi kita umat muslim itu baca Quran itu penting dan wajib. Nah, cuman kenapa Fatia ambil tilawah? Karena dulu pas kecil itu suka dengar tilawah. Nah, dengar tilawah terus inspirasi. Oh, ternyata kita bisa loh sampai juara sebagainya. Kita bisa sambil menginspirasi orang juga. Sehingga saat itulah Fatia mulai fokus latihan tilawah dari kecil. Emang dari SD itu udah belajar dan tertarik dengan Al-Quran gitu, dengan tilawah sendiri. Oh, oke. Kalau tadi kan kayak takut gitu, apa tantangan paling susah selama ikut MTQ tadi? Seperti misalnya soal-soalnya atau ada aturan-aturan tertentu gitu, tajwid atau mungkin grogi gitu. Gimana cara kamu ngatasinnya untuk itu? Oke, memang tantangan paling berat di MTQ itu grogi, karena grogi itulah kita bisa hafalnya hilang, bisa nafas jadi pendek, bisa suara jadi serak gitu. Memang intinya tuh di grogi. Gimana sih caranya untuk mengatasi grogi itu? Sebetulnya nggak ada cara pasti, masing-masing orang tuh punya cara masing-masing ya. Tapi kalau ya pribadi, caranya itu pernah diajarkan. Pertama memang memperbaiki niat, karena memang MTQ itu nggak bisa diniatkan untuk juara aja. Karena kalau misalkan kita niatkan untuk juara, itu nanti ambisi kita jadi tinggi dan itu bakal meningkatkan grogi, karena kita bakal cemas kalau nggak juara gitu. Kedua, biasanya ya tuh sebelum tampil tuh baca Al-Fatihah berkali-kali hingga tenang, atau nggak zikir-zikir gitu. Itulah untuk cara mengurangi grogi gitu. Mungkin mau nanya sedikit Mbak, untuk tadi kan bisa dibilang itu hadiahnya besar banget ya, apalagi juara 2, padahal itu juara 2 loh. Nah, itu mungkin yang di sini mungkin ya tertarik gitu. Misal kalau kami ini ikut juga lomba kan mulai dari nol nih, ada nggak latihan khusus yang perlu kami terapkan gitu, semisal mau ikut lomba MTQ gitu? Kalau latihan khusus, ini nggak khusus juga ya, emang udah umum latihan di MTQ seperti itu. Tergantung misalnya kalau memang teman-teman minat di MTQ itu cabangnya banyak banget. Kalau Fatia kan fokus Fatia di tilawah. Nah kan MTQ itu banyak cabangnya, ada yang MSQ atau yang kayak ceramah itu ada. Atau misalnya teman-teman suka ngafal-ngafal, kalau misalkan emang teman-teman niat untuk ikut MTQ itu cari tahu dulu minat teman-teman tuh di mana, cabang apa dulu. Fasilitas untuk latihan itu udah banyak banget, tinggal teman-teman cari di daerah teman-teman sendiri yang maksudnya nggak terlalu jauh, yang bisa dijangkau lah. Tapi intinya nggak ada kata terlambat juga. Nah Kak,
Aku juga mau nanya nih, pas Kak Fatia nggak lagi latihan tilawah, Kak Fatia tuh suka ngapain aja gitu? Mungkin Kak Fatia pernah ngerasain burnout saat latihan, itu tuh gimana sih ngehandle-nya? Dan terutama buat ngisi waktu kosongnya tuh gimana sih gitu? Kalau ngisi waktu kosong selain latihan ya, dia mungkin bisa dibilang hobi mungkin ya. Dia suka nonton. Tapi emang sukanya itu drama yang ya yang menunjang menunjang pendidikan juga. Drama-drama yang berbau kedokteran misalnya. Kalau misalkan breakout, cara Fatia mengatasinya itu Fatia suka healing. Udah stres, udah jenuh dengan hal itu, Fatia suka healing dulu. Oh, oke gitu ya. Nah, kalau lagi latihan gitu, kadang kan suka stres gitu. Siapa sih yang selalu jadi penyemangat Kak Fatia di perjalanan MTQ ini gitu? Penyemangat perjalanan MTQ yang pertama memang orang tua ya, karena orang tua Fatia sangat mendukung, baik itu secara doa ataupun secara fisik ya. Sangat mendukung lah dengan MTQ Fatia, dan jadi orang tua ya kalau misalkan dia lagi stres ya tuh coba cerita sama orang tua. Jadi orang tua udah motivasi kita gitu, udah hilang juga stresnya. Oke, sekarang Gina dan aku nih Kak mau tanya, apa sih yang bikin kamu semangat, kayak motivasinya atau inspirasinya gitu, yang bikin semangat buat MTQ, apalagi kalau lagi capek atau ada tekanan gitu. Yang menjadi penyemangat kembali lagi ke niat ya mungkin ya. Kalau misalkan niat kita MTQ untuk juara, otomatis lebih cepat burnout memang. Kalau nggak dapat juara terus langsung stres gitu. Jadi emang agar kita stabil tuh nggak stres tuh pertama emang perbaiki niat. Kalau niat kita ikhlas, jadi kita lebih stabil. Jadi nggak gampang stres. Juga ya tadi ya seperti orang tua tuh sangat memotivasi. Lingkungan juga, kalau misalkan lingkungan nggak mendukung, kita juga kesusahan kan. Nah, terus ada nggak sih kayak Korea atau tokoh yang bikin kamu terinspirasi? Ya ada banyak banget. Kalau disuruh pilih satu, kayaknya Fatia milihnya namanya Kak Mastia. Jadi Kak Mastia itu dari timur. Kakak tuh kalau nggak salah ya Pak NTB, Tan TT. Jadi beliau tuh sangat menginspirasi karena punya prestasi yang sangat luar biasa, berkali-kali juara internasional, tapi beliau sangat rendah hati gitu, sampai sekarang tuh beliau masih ngajar-ngajar anak SMP, anak SMA, liatin tilawah. Padahal kalau misalkan kita bilang beliau udah juara MTQ internasional, ngapain ngajar anak SMP dan SMA gitu kan. Cuman beliau nggak sesombong itu juga. Itulah sangat menginspirasi Fatia. Kalau Kak, saya mau tanya, kira-kira kedepannya kamu mau ngapain di dunia tilawah ini? Kamu mau jadi Korea profesional kah atau ngajar atau apa? Ya, Fatia pengen jadi Korea profesional ya, maksudnya mungkin Korea yang juara-juara MTQ internasional juga gitu. Emang niat Fatia kayak gitu. Karena untuk masa ini tuh agak susah ya cari dokter yang masih fokus dengan MTQ, dengan Al-Quran. Agak susah, sehingga pengennya Fatia itu nanti jadi dokter yang sedikit unik lah bisa dibilang untuk zaman sekarang ya. Jadi pengennya fokus sama MTQ itu emang sampai akhir nanti Fatia tetap fokus. Kalau ngajar, Fatia pengen juga ngajar. Hal yang terbaik dari Al-Quran itu belajar dan mengajarkannya gitu. Kalau menurut kamu Kak, MTQ itu bisa ngasih dampak apa buat generasi muda, terutama cewek-cewek gitu? Kalau menurut Fatia ya, MTQ itu bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga ajang pembentukan karakter. Karena di MTQ itu kan, misalnya sebelum lomba itu kan kita dikumpulkan dulu ya, kayak di karantina dulu gitu. Nah di karantina itu kita diajarkan gimana kedisiplinan, gimana ibadah kita, dan semua itu kayak diatur. Nah sehingga MTQ itu jadi bukan ajang perlombaan aja, jadi juga jadi ajang pembentukan karakter, terutama bagi perempuan ya. Perempuan itu kan nantinya kalau udah di rumah tangga itu tuh jadi madrasah pertama bagi anak-anak, sehingga emang karakter wanita itu sangat-sangat penting dibentuk dulu gitu. Nah, MTQ itu adalah salah satu cara membentuk itu menurut Fatia. Kak, kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman yang ikut pengen tilawah kayak kamu gitu? Pesan-pesannya buat teman-teman yang pengen itu jangan takut untuk mencoba, karena memang semua orang pasti awalnya tuh nggak memuaskan, pasti awalnya tuh banyak tantangan. Jadi jangan takut mencoba dan jangan merasa terlambat, karena nggak ada kata keterlambatan dalam belajar. Semisal nih dari kakaknya sendiri atau Kak Fatia sendiri nih, ada nggak sih sosial media aktif nggak sih memberikan inspirasi ke followersnya gitu? Kalau aktif sosial media nggak terlalu ya, karena kalau misalnya post di sosial media itu ada problem. Jadi kayak kalau misalkan kita post nanti ada orang iri, jadinya ya susah kan. Nanti kita didoain buruk-buruk gitu. Cuman kalau mungkin TikTok mungkin ya yang lumayan aktif untuk nyebar ngaji.
Terima kasih kepada Kak Fatia telah memberikan kisah-kisah inspiratif agar tidak meninggalkan agamanya ya, motivasi untuk memulai tilawah atau juara lomba-lomba tilawah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatia.